RPTD Puskesmas Mangunjaya. Puskesmas Mangunjaya terletak di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Puskesmas Mangunjaya merupakan salah satu dari 15 puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Wilayah kerja Puskesmas Mangunjaya berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Purwadadi, sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Kecamatan Padaherang, sebelah barat Kecamatan Banjarsari, dan memiliki luas wilayah sekitar 3.279 km persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyanto, Kepala Puskesmas Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Puskesmas Mangunjaya merupakan salah satu puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran yang letak geografisnya langsung berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dalam melayani kesehatan ke masyarakat, Puskesmas Mangunjaya mempunyai dua, yaitu yang pertama upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya perseorangan yaitu yang langsung berkunjung ke Puskesmas Mangunjaya, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Untuk yang upaya kesehatan masyarakat yang berfokus pada promotif dan preventif. Adapun visi Puskesmas Mangunjaya yaitu sehat sejahtera, maju dan mandiri melalui pelayanan yang bermutu. Motonya yaitu melayani sepenuh hati, hangat, akuntabel, tertib, dan ikhlas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai Puskesmas Mangunjaya sebagai pusat pelayanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi kami adalah meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan sumber daya kesehatan yang memadai, merata, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberdayakan masyarakat dengan promosi kesehatan, mengembangkan kemitraan yang menguntungkan. Puskesmas Mangunjaya melayani sepenuh hati. Yes, yes, yes. Puskesmas Mangunjaya memiliki dua Poskesdes, yaitu Poskesdes Jangraga dan Poskesdes Sukamaju. Selamat datang di Poskesdes Desa Jangraga, kebetulan tepatnya di wilayah kantor Desa Jangraga. Selamat datang, inilah di Puskesdes Desa Sukamaju yang letaknya di Desa Sukamaju. Serta memiliki dua pustu, yaitu Pustu Sindang Jaya dan Pustu Kertajaya. Selamat datang di Pustu Desa Kertajaya yang tadinya Puskesdes, alhamdulillah sekarang menjadi Pustu atau Puskesmas Pembantu. Terima kasih. Selamat datang di Puskesmas Pembantu Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mangunjaya. Terima kasih. Sementara untuk pelayanan rujukan, Puskesmas Mangunjaya bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, di antaranya RSUD Pandega Pangandaran, RSUD Kota Banjar, RSUD Ciamis, RSUD Dadi Keluarga Purwokerto, dan RSUD Siaga Medika Banyumas. Ruang pelayanan di Puskesmas Mangunjaya terdiri dari ruang pendaftaran dan rekam medis, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan dan gawat darurat, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang kesehatan anak dan imunisasi, ruang pemeriksaan khusus infeksius, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang komunikasi, informasi dan edukasi, ruang farmasi, ruang persalinan dan ruang rawat pasca persalinan, ruang rawat inap, ruang lansia, ruang laboratorium, dan ruang fisioterapi. Penyelenggaraan pelayanan klinis dimulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan.
Pasien yang teridentifikasi mempunyai kebutuhan khusus, contoh harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda, akan dibantu oleh petugas, dan bila pasien dalam keadaan gawat darurat, maka akan langsung diarahkan menuju unit gawat darurat. Penapisan juga dilakukan pada pasien infeksius tuberkulosis dan non-infeksius. Pasien infeksius tuberkulosis langsung diarahkan oleh petugas menuju poli pemeriksaan khusus, dan proses pendaftaran dibantu oleh petugas. Pada pasien yang tidak teridentifikasi gawat darurat dan tidak memiliki penyakit infeksius tuberkulosis, maka pendaftaran dilakukan sesuai kategori. Petugas resepsionis menyapa dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pasien. Kemudian, petugas resepsionis memberikan nomor antrian sesuai kategori pasien prioritas atau pasien umum. Kategori prioritas adalah yang didahulukan dalam mendapatkan pelayanan, yang terdiri dari lansia, ibu hamil, pasien difabel, dan pasien disabilitas. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien dipersilahkan menuju ruang pendaftaran. Loket pendaftaran dibagi menjadi dua, yakni loket pasien prioritas dan loket pasien umum. Antrian pasien umum dijalankan setelah antrian prioritas. Setelah pasien mendaftar, petugas pendaftaran memberikan berkas kepada petugas rekam medis. Ruang rekam medis bersifat privasi, tidak boleh diakses oleh semua orang karena berkas rekam medis bersifat rahasia. Petugas rekam medis membuatkan rekam medis pasien, mengisi secara lengkap data pasien agar tidak terjadi kesalahan saat pelayanan, di mana dilakukan setidaknya 2 identifikasi pada pasien, baik itu nama dan tanggal lahir, nama dan alamat, ataupun nama dan nama kepala keluarga. Petugas pendaftaran mempunyai kewajiban menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban pasien. Penyampaian hak dan kewajiban pasien dibantu oleh petugas Promkes untuk memudahkan pemahaman pasien. Petugas mengantarkan rekam medis pada petugas pengkajian. Pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan dilaksanakan secara paripurna. Dilakukan pengkajian awal klinis pada pasien baru yang meliputi anamnesis, pertanyaan tentang riwayat penyakit, riwayat alergi, riwayat biopsikososial, dan kajian nyeri. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital oleh petugas. Dilakukan pengkajian jatuh get up and go di pelayanan rawat jalan. Pasien yang teridentifikasi memiliki resiko jatuh diberikan gelang penanda berwarna kuning. Pada pasien yang memiliki riwayat alergi obat diberikan gelang penanda berwarna merah. Setelah dilakukan pengkajian, petugas mengantarkan pasien ke poli tujuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Dilakukan pemeriksaan fisik, diberikan pendidikan penyuluhan pasien, dan diberikan resep sesuai dengan keluhan pasien. Apabila pasien memerlukan tindakan medis, maka terlebih dahulu petugas wajib memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, indikasi tindakan, tata cara tindakan, tujuan tindakan, komplikasi tindakan, risiko bila tidak dilakukan tindakan, prognosis, alternatif, dan risiko lain. Apabila pasien sudah mengerti penjelasan yang diberikan oleh petugas, maka terlebih dahulu pasien menandatangani inform konsen persetujuan sebelum dilakukan tindakan. Pada pasien yang memerlukan pemeriksaan lain, dilakukan asuhan kolaboratif dengan melakukan rujukan internal ke poli lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien diantarkan ke poli rujukan internal oleh petugas. Pada pasien yang sudah mendapatkan pelayanan, dipersilahkan untuk menuju apotik. Petugas apotik memberikan penjelasan pemberian informasi obat, dan apabila pasien sudah mengerti, maka dipersilahkan untuk pulang. Pada pasien rawat inap, dilakukan visitasi secara kolaboratif oleh dokter, petugas medis, apoteker, dan petugas gizi. Asuhan kolaboratif didokumentasikan ke dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi. Dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium bila diperlukan. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
pasien rawat inap disajikan makan oleh petugas gizi sesuai dengan kebutuhan pasien. Triase merupakan prosedur di unit gawat darurat untuk pemilihan skala prioritas pasien sesuai tingkat kegawat daruratannya. Kategori triase terdiri dari triase prioritas yaitu merah, prioritas kedua yaitu triase kuning, dan prioritas ketiga yaitu triase hijau. Triase warna hitam merupakan prioritas keempat di mana pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada saat pasien datang di unit gawat darurat, petugas melakukan primary survey yaitu penilaian airway, breathing, circulation, dan disability. Hasil pemeriksaan dicatat dalam checklist lembar triase dan penanganan pasien dilakukan sesuai kriteria triasenya. Jika terdapat 2 pasien dengan triase yang sama dan ketersediaan bed triase habis, maka dipasangkan gelang sesuai triase pasien untuk ketepatan penanganan pasien. Kode blue adalah kode yang menjadi pertanda adanya kondisi gawat darurat untuk pasien yang membutuhkan pertolongan dan penanganan medis sesegera mungkin, seperti pada kasus pasien henti jantung. Fokus kami adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas kader-kader kesehatan, memupuk kerjasama lintas sektor yang selaras, serta melatih kader-kader sebaya. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, kami memiliki inovasi-inovasi di antaranya Macan, Mangunjaya Cegah Anemia. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau kegiatan remaja putri dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting melalui remaja putri yang sehat dan bebas anemia. Gas Oke, dilakukan screening rokok pada usia sekolah 10-18 tahun, dilakukan tes dengan smoke laser dan konseling di tempat. Apabila diperlukan, dilakukan rujukan ke puskesmas untuk mendapatkan konseling upaya berhenti merokok. Singkat Ramah, yaitu screening kesehatan remaja sekolah, di mana program Ausrem bekerja sama dengan program penyakit tidak menular mengadakan screening kesehatan di sekolah. Papa Losaji, pencegahan stunting dengan memanfaatkan panganan lokal yaitu daun kelor. Sasaran diberi pengetahuan tentang kandungan gizi daun kelor, lalu diberi motivasi untuk menanam daun kelor di halaman rumahnya. Posyandu sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki sasaran pasangan usia subur, ibu hamil, bayi, dan balita terus dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Posyandu dilaksanakan dengan menerapkan sistem 5 meja, yaitu pendaftaran, pengukuran berat badan dan tinggi badan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan medis. Untuk menjaga kualitas posyandu, pembinaan kader posyandu selalu dilaksanakan setelah selesai pelayanan. Selain posyandu, pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan di Posbindu untuk melakukan screening kesehatan usia produktif agar penyakit tidak menular dapat ditemukan sedini mungkin dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang sudah terkena penyakit menular agar dapat mengecek kesehatannya secara rutin.